Selamat datang di cerita dunia lain, tempat di mana ketakutan hidup dan kegelapan menyapa. Seperti apa cerita kali ini? Yuk kita masuk ke ceritanya. Anissa menarik napas dalam-dalam saat mobil angkot yang ia tumpangi berhenti di depan gerbang rumah. Malam sudah turun, dan udara pedesaan Jawa Barat terasa dingin menusuk kulit. Rumah tua itu berdiri di hadapannya, gelap, besar, dan tampak lebih menyeramkan dibanding yang ia ingat. Dari sampingnya, Rina menggenggam tangannya erat. Gadis itu tampak ragu. "Kita beneran harus masuk?" bisiknya. Anissa hanya mengangguk, menelan ludah. Setelah setahun dirawat di rumah sakit jiwa, ia akhirnya kembali. Tapi perasaan asing menyelimuti hatinya. Rumah ini terasa bukan seperti rumah. Pak Surya, ayah mereka, berdiri di depan pintu. Wajahnya letih, matanya kosong, dan tanpa senyuman. Ia hanya menatap sebentar, lalu membalikan badan masuk ke dalam rumah. Sama sekali tidak ada sambutan hangat. Di belakangnya, Bularas muncul dengan senyumnya yang aneh. Senyum yang terlalu lebar, terlalu dingin. "Anissa, Rina, akhirnya kalian pulang." Suaranya terdengar lembut. Tapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduk Anissa meremang. Mereka masuk ke dalam rumah. Bau kayu tua, debu, dan sesuatu yang asing menusuk hidung. Suasana di dalam terasa sunyi. Tapi bukan sunyi biasa. Seperti ada sesuatu yang bersembunyi di balik bayangan. Anissa merasa ada yang mengawasi mereka dari kegelapan sudut rumah. Di ujung lorong, kamar yang dulu milik ibu kandung mereka tetap tertutup rapat. Tidak ada seorang pun yang berani membukanya sejak kepergian ibu mereka. Dan malam ini, perasaan itu semakin kuat. Ada sesuatu di dalam rumah ini, dan itu menunggu mereka. Suasana rumah terasa lebih dingin dari yang diingat Anissa dan Rina. Mereka baru saja menjejakkan kaki kembali di rumah tua mereka setelah bertahun-tahun meninggalkannya. Malam pertama seharusnya menjadi saat untuk beristirahat setelah perjalanan panjang. Tapi sejak mereka memasuki rumah ini, perasaan aneh mulai mengusik mereka. Anissa membuka pintu kamar lama mereka, dan kenangan langsung menghantamnya. Kamar itu masih sama, tapi terasa berbeda. Cat dinding mulai memudar. Ada retakan kecil di sudut-sudut ruangan, dan bau kayu tua yang lembab menguar di udara. Lemari kayu besar di sudut ruangan masih berdiri kokoh, meskipun lapisan catnya sudah mengelupas. Rina masuk ke dalam dengan ragu-ragu. Matanya menyapu ruangan dengan tatapan tak nyaman. "Kak, apa menurutmu tempat ini agak aneh?" bisik Rina. Anissa hanya diam. Ia juga merasakan hal yang sama. Tapi ia tak ingin menakut-nakuti adiknya. Mereka meletakkan koper di samping ranjang dan mulai membereskan barang-barang mereka. Suasana di rumah begitu sunyi. Ayah mereka, Pak Surya, sudah masuk ke kamarnya sejak tadi, dan ibu tiri mereka, Bularas, juga tak terlihat lagi sejak makan malam. Setelah berganti pakaian, mereka pun naik ke tempat tidur. Rina segera menarik selimutnya hingga ke dagu, sementara Anissa masih duduk di tepi ranjang, memandangi langit-langit yang penuh noda kecoklatan. Malam semakin larut. Saat Anissa hampir terlelap, suara itu terdengar. Krik, krik, suara lantai kayu berderit di lorong luar kamar mereka. Pelan, teratur. Anissa membuka matanya perlahan. Ia menahan napas, mendengarkan dengan saksama. Mungkin ayah atau Bularas, pikirnya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Tapi suara itu terus berlanjut. Langkah kaki perlahan mendekati pintu kamar mereka, lalu berhenti. Anissa menoleh ke arah pintu. Hening. Angin malam menyelinap masuk dari jendela yang sedikit terbuka, membuat tirai tipis berkibar perlahan. Tapi itu bukan satu-satunya hal yang bergerak. Dari sudut matanya, ia melihat sesuatu. Bayangan samar di pojok kamar, di dekat lemari kayu tua. Anissa menelan ludah. Matanya tetap terfokus ke sudut ruangan. Rasanya ia ingin membangunkan Rina,
tapi tubuhnya terasa kaku. Bayangan itu bergerak, sesuatu seakan berdiri di sana, mengamatinya dari dalam kegelapan. Anissa menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian. Ia menoleh ke arah Rina, berharap adiknya masih tertidur lelap. Tapi ketika ia melihat wajah Rina, ia langsung membeku. Mata Rina terbuka. Tapi yang membuat Anissa bergidik ngeri adalah ekspresi wajah adiknya. Mata Rina kosong, seolah tak memiliki cahaya kehidupan di dalamnya. Bibirnya sedikit terbuka, tapi ia sama sekali tak bersuara. Anissa menelan ludah. "Rina," bisiknya pelan, mencoba membangunkan adiknya. Tak ada respons. Tiba-tiba, Rina menarik napas tajam dan seolah baru sadar dari sesuatu. Matanya kembali normal, dan ia menoleh ke Anissa dengan bingung. "Kenapa, Kak?" tanya Rina dengan suara serak, seolah baru saja bangun dari tidur yang sangat dalam. Anissa menggigit bibirnya, ragu untuk menjawab. Enggak apa-apa. Tidur lagi?" "Ya," kata Anissa, berusaha terdengar tenang. Rina hanya mengangguk kecil, menarik selimutnya lagi, dan memejamkan mata. Anissa tetap terjaga. Ia menoleh kembali ke sudut kamar. Kosong, bayangan itu sudah tidak ada. Tapi perasaan tidak nyaman masih menggelayut di dadanya. Sesuatu ada di rumah ini, sesuatu yang telah berubah sejak ibunya meninggal bertahun-tahun lalu. Pagi pertama di rumah itu terasa berat. Anissa masih bisa merasakan kantuk yang menggantung di matanya setelah malam yang panjang dan penuh kegelisahan. Tapi bukan hanya itu yang membuat dadanya terasa sesak. Ada sesuatu di rumah ini yang terasa berbeda, sesuatu yang tidak seharusnya ada. Saat Anissa turun ke ruang makan, Rina sudah duduk di kursinya. Kepalanya tertunduk, menatap piring tanpa benar-benar makan. Mata adiknya tampak sembab, seolah habis menangis semalaman. "Rina, kamu gak apa-apa?" bisik Anissa saat ia duduk di sampingnya. Rina hanya mengangguk kecil tanpa menatapnya. Bularas datang dari dapur dengan wajah kaku. Wanita itu membawa secangkir kopi untuk Pak Surya, lalu menatap Rina dengan tatapan yang sulit diartikan. "Kalau kamu gak mau makan, jangan cuma duduk bengong di meja." Suara Bularas terdengar tajam. Rina segera mengambil sendok dan mulai menyuapkan nasi ke mulutnya dengan gerakan tergesa-gesa. Anissa memperhatikan gerak-gerik mereka. Ada sesuatu yang tidak wajar di sini. Saat Pak Surya akhirnya beranjak dari meja makan untuk bersiap keluar, suasana berubah semakin dingin. Begitu ayah mereka menghilang ke dalam kamar, Bularas berbalik ke arah Rina dan mencengkeram lengannya dengan kasar. "Dengar ya, kalau aku suruh kamu kerja, kamu kerja. Jangan cuma bengong dan malas-malasan," bentaknya. Anissa terkejut. "Bu, kenapa ibu bentak Rina begitu?" tanyanya dengan nada protes. Bularas menoleh ke Anissa dengan tatapan tajam. "Kamu gak tahu apa-apa, Anissa. Rina ini anak malas. Sejak kamu pergi, semua pekerjaan rumah jatuh ke dia. Dan dia bukannya membantu, malah sering membantah." Anissa mengerutkan dahi. Sejak kapan Rina harus mengerjakan semua pekerjaan rumah? Setahunnya. Sebelum ia pergi, ayah mereka masih menyewa seorang pembantu untuk membantu urusan rumah tangga. Aku nggak malas kah?" Suara Rina terdengar kecil, hampir berbisik. Matanya berkaca-kaca, tapi ia menahan tangisnya. Bularas mencengkram lengan Rina lebih kuat. "Jangan membantah. Bu, lepaskan Rina." Suara Anissa meninggi. Bularas menatapnya tajam, tapi akhirnya melepaskan cengkeramannya dengan kasar. "Jangan ikut campur, Anissa. Kamu baru datang, jadi jangan sok tahu," geramnya sebelum berjalan pergi dengan langkah kasar. Anissa terdiam, jantungnya berdebar keras. Ia menoleh ke Rina yang langsung mengusap lengannya yang memerah. "Rina, selama ini Ibu Lara sering begitu?" tanyanya pelan. Rina menggigit bibirnya, ragu-ragu untuk menjawab. "Kak,
Tolong jangan tanya, aku takut." Suara Rina gemetar. Anissa merasakan amarah bercampur dengan rasa bersalah. Ia baru menyadari bahwa selama ia sakit dan dirawat di rumah sakit, sesuatu telah terjadi di rumah ini. Sesuatu yang tidak ia ketahui. Dan yang lebih buruk lagi, ia merasa bahwa Rina menyembunyikan sesuatu darinya. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar perlakuan kasar Bularas. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Anissa terbangun di tengah malam karena suara berderit dari lorong. Awalnya, ia mengira itu hanyalah suara rumah tua mereka yang sudah reot. Namun, suara itu tidak berhenti. Kerik, kerik. Seperti ada seseorang yang berjalan pelan di lantai kayu, tepat di luar kamarnya. Anissa menahan napas. Jantungnya berdegup kencang. Perlahan, ia menoleh ke arah Rina yang masih tertidur pulas di tempat tidurnya. Anissa tidak ingin membangunkannya. Jadi ia memilih untuk bangkit sendiri. Dengan langkah hati-hati, ia berjalan ke pintu dan mengintip melalui celah kecil. Di ujung lorong, berdiri seorang perempuan berambut panjang. Anissa menahan teriakannya. Sosok itu berdiri di depan sebuah pintu tua yang selalu terkunci. Pintu yang tidak pernah dibuka oleh siapapun sejak ibunya meninggal. Sosok perempuan itu tidak bergerak, hanya berdiri membelakangi Anissa. Rambutnya yang panjang dan kusut menutupi hampir seluruh tubuhnya. Pakaiannya tampak kumal, lusuh, dan penuh noda gelap. "Siapa itu?" bisik Anissa dalam hati. Tiba-tiba, perempuan itu perlahan menolehkan kepalanya ke samping, tapi wajahnya masih tidak terlihat jelas. Anissa mundur selangkah. Ia ingin berbalik, kembali ke tempat tidur, pura-pura tidak melihat apapun. Tapi rasa penasarannya lebih kuat. Ia mengumpulkan keberanian dan melangkah keluar dari kamarnya. Setiap langkahnya terasa berat, seolah udara di sekelilingnya semakin menekan. Jarak antara kamarnya dan pintu tua itu terasa lebih jauh dari biasanya. Begitu ia hampir sampai, perempuan itu menghilang. Hilang begitu saja, seolah hanya ilusi. Namun, tepat saat Anissa berpikir semuanya sudah berakhir, suara ketukan pelan terdengar dari balik pintu tua itu. Tok, tok, tok. Anissa membeku. Lalu, suara itu berubah menjadi sesuatu yang lebih menyeramkan. "Kau datang kembali." Suara lirih itu seperti berasal dari dalam kamar yang terkunci. Anissa menahan napas. Tangannya gemetar saat ia meraih gagang pintu. Ia mencoba mengintip melalui celah kecil di pintu kayu yang mulai lapuk. Matanya membelalak. Di dalam kamar yang gelap, ia melihat sesosok perempuan berdiri di sudut ruangan. Wajahnya membusuk, penuh luka menganga, dengan mata kosong yang seolah menatap lurus ke arah Anissa. Anissa langsung mundur dan menutup mulutnya agar tidak berteriak. Itu bukan mungkin. Ia terhuyung ke belakang, hampir jatuh. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat dari belakangnya. Anissa menoleh dan melihat Bularas berdiri di ujung lorong. Wajahnya tetap tanpa ekspresi. "Sedang apa kamu di sini?" tanya Bularas dengan suara dingin. Anissa mencoba mengatur napasnya. "Bu, siapa yang ada di dalam kamar itu?" tanyanya dengan suara bergetar. Bularas diam sejenak sebelum akhirnya tersenyum tipis, senyum yang tidak terasa wajar. "Tidak ada siapa-siapa di sana," jawabnya singkat. Tapi Anissa tahu Bularas berbohong. Ada sesuatu yang disembunyikan di dalam kamar itu. Sesuatu yang tidak seharusnya ada, dan ia akan mencari tahu. Anissa duduk di tempat tidurnya, menatap langit-langit kamar yang penuh noda waktu. Dadanya terasa sesak, pikirannya terus memutar ulang kejadian yang baru saja ia alami. Suara dari balik pintu terkunci itu, wajah membusuk yang sekilas ia lihat. Semua terasa terlalu nyata. Tapi ada sesuatu yang lebih mengganggunya. Sejak kembali ke rumah,
Ia merasa pikirannya mulai dipenuhi potongan-potongan memori lama yang selama ini terasa kabur. Ia menutup mata, mencoba menggali kenangan yang mungkin telah terkubur selama bertahun-tahun. Dan tiba-tiba, seperti angin yang menerbangkan debu, ia mulai mengingat. Dulu, rumah ini terasa lebih hangat. Ayahnya masih sering tersenyum, dan ibunya, ibu selalu ada untuknya, dan Rina. Tapi semuanya mulai berubah setelah kehadiran Bularas. Ia ingat bagaimana ibunya mulai sering murung. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya selalu tampak lelah. Dulu, ibunya adalah seorang wanita ceria. Tapi perlahan cahaya itu meredup, digantikan oleh kesedihan yang sulit dijelaskan. Malam-malam terasa lebih dingin. Ia sering mendengar suara tangisan lirih dari kamar ibunya. Kadang-kadang, suara tangisan itu berubah menjadi isakan tertahan, lalu berubah menjadi teriakan penuh keputusasaan. Aku tidak tahan lagi. Aku tidak tahan. Anissa kecil tidak mengerti apa yang terjadi saat itu. Tapi sekarang, ketika ia mengingatnya kembali, semuanya mulai masuk akal. Ibunya tidak baik-baik saja. Dan yang lebih aneh, mengapa ayah tidak pernah mencoba menolongnya? Hari itu, hujan turun sangat deras. Anissa masih ingat dengan jelas bagaimana aroma tanah basah memenuhi rumah. Ia ingat saat turun dari kamarnya dan mendapati rumah dalam keadaan kacau. Piring pecah berserakan di lantai. Jendela terbuka lebar, membiarkan angin dingin masuk dan membuat tirai berkibar liar. Dan yang paling jelas, tetesan darah di lantai. Anissa kecil tidak berani melangkah lebih jauh. Ia hanya berdiri di ujung lorong, tubuhnya membeku ketika mendengar jeritan Bularas. "Pak Surya, cepat, dia sudah mati." Suara itu masih terdengar di kepalanya, sejelas malam itu. Saat ayahnya berlari ke kamar, ia hanya bisa melihat sekilas tubuh ibunya tergeletak di lantai. Wajahnya pucat dan darah menggenang di bawahnya. Kata orang-orang, ibunya bunuh diri. Tapi sekarang, setelah mengingat semuanya, ada yang tidak masuk akal. Ibunya bukan tipe orang yang akan menyerah semudah itu. Lalu, apakah ibunya benar-benar bunuh diri? Atau ada seseorang yang menginginkan kematiannya? Dan jika benar, siapa? Malam itu, udara lebih dingin dari biasanya. Angin malam berdesir melewati celah-celah jendela tua, membuat tirai kamar Anissa dan Rina bergoyang perlahan. Anissa terbangun ketika mendengar suara lirih di sampingnya. "Kak," suara Rina terdengar bergetar. Anissa menoleh dan melihat adiknya duduk meringkuk. Tubuhnya bergetar ketakutan. "Ada apa?" bisik Anissa, berusaha menenangkan Rina. Rina menelan ludah. Matanya membelalak ketakutan. "Aku sering melihat ibu berjalan di malam hari." Jantung Anissa berdetak lebih cepat. "Ibu," Rina mengangguk lemah. "Aku melihatnya di tangga, berdiri diam di sana, menatap ke arah kamar ini. Tapi saat aku berkedip, dia menghilang." Anissa menatap Rina dengan perasaan campur aduk. Mungkinkah adiknya hanya berhalusinasi? Atau mungkinkah ada sesuatu yang memang berjalan di malam hari? Tanpa berpikir panjang, Anissa memutuskan untuk membuktikan sendiri. Dengan hati-hati, ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke pintu kamar. Rina mencoba menarik lengannya, berbisik, "Jangan, Kak." Tapi Anissa sudah membuka pintu. Lorong rumah itu tampak gelap. Lampu di ujung lorong berkedip-kedip, membuat bayangan di dinding bergerak aneh. Anissa menarik napas dalam dan melangkah perlahan ke arah tangga. Lalu, tangannya membeku di pegangan kayu. Di bawah, di ujung tangga, tampak sesosok wanita berdiri diam. Rambutnya panjang dan tergerai berantakan. Kepalanya sedikit tertunduk, wajahnya tidak terlihat jelas dalam kegelapan. Gaun putihnya tampak kotor dan kusut.
Anissa tidak bisa bergerak. Sosok itu tidak bergerak sama sekali. Hanya berdiri di sana, seolah sedang menunggu sesuatu atau menunggu seseorang. Anissa ingin mundur, ingin lari kembali ke kamar, tapi kakinya terasa berat, napasnya tercekat. Lalu, sosok itu berjalan menaiki tangga. Langkahnya lambat, nyaris tanpa suara. Setiap langkah mendekatkannya ke Anissa. Dan saat Anissa nyaris menjerit, sosok itu menghilang begitu saja. Anissa terengah-engah, tubuhnya gemetar. Ia berlari kembali ke kamar dan mengunci pintu. Rina masih duduk di tempat tidur, menatapnya dengan cemas. "Ada sesuatu di sana," bisik Anissa dengan suara tercekat. Malam itu, mereka tidak bisa tidur. Anissa merasa ada yang mengawasi mereka. Dan saat ia menoleh ke arah jendela, sepasang mata menatapnya dari luar. Seseorang berdiri di luar, dalam kegelapan. Hanya matanya yang terlihat menyala samar dalam redupnya malam. Lalu, dalam hitungan detik, bayangan itu menghilang. Keesokan paginya, Bularas tampak lebih kasar dari biasanya. Ketika melihat Rina berjalan melewati ruang tamu, ia langsung menarik lengan gadis itu dengan kasar. "Kenapa kamu berkeliaran malam-malam?" bentaknya dengan suara tajam. Rina meringis kesakitan, tapi tidak menjawab. Anissa yang melihat kejadian itu langsung maju dan mendorong tangan Bularas. "Jangan sentuh adikku." Bularas menatapnya dengan mata tajam. Mata yang sama seperti yang ia lihat di jendela tadi malam. Anissa langsung merinding. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Malam itu, hujan turun dengan deras, menimbulkan suara ketukan berulang di jendela kamar Anissa. Petir menyambar langit, menciptakan bayangan aneh di dinding. Anissa duduk di tepi ranjang, pikirannya kacau. Sejak kembali ke rumah ini, semuanya terasa aneh. Suara langkah kaki di lorong, bayangan di tangga, dan tatapan mengintai dari jendela. Namun, ada satu hal yang semakin mengganggunya. Rina, adiknya semakin terlihat pucat dan aneh. Tangannya dingin setiap kali Anissa menyentuhnya. Kadang, saat mereka berbicara, Rina hanya menatap kosong ke depan, seolah pikirannya melayang ke tempat lain. Lalu, ada satu pertanyaan yang terus menghantui Anissa. Kenapa tidak ada yang pernah berbicara langsung dengan Rina selain aku? Hari itu, Anissa duduk di meja makan bersama ayah dan Bularas. Suasana sunyi. "Kenapa Rina tidak ikut makan?" tanya Anissa akhirnya. Ayahnya menghentikan suapan. Tangannya gemetar. Bularas menatapnya tajam, tapi Anissa tidak peduli. "Ayah, Rina tidak pernah makan sejak aku pulang ke rumah," lanjutnya dengan suara bergetar. "Dia juga tidak pernah keluar dari kamar kalau aku tidak bersamanya. Bahkan, tidak ada yang pernah menatapnya." Ayahnya menunduk, bibirnya bergetar, tapi tidak ada kata yang keluar. Hanya Bularas yang tersenyum samar. "Anissa," katanya dengan suara lembut yang terdengar dingin, "kamu tahu kan kalau Rina sudah meninggal sejak lama?" Jantung Anissa seolah berhenti berdetak. "Apa?" Bularas menyeringai. "Rina meninggal di malam yang sama dengan ibumu." Anissa membeku, kepalanya terasa berat, seolah ruangan mulai berputar. "Itu tidak mungkin, aku bicara dengannya setiap hari." Ayahnya menatapnya dengan mata penuh kesedihan. "Nak, Rina sudah pergi sejak 5 tahun yang lalu." Anissa berlari ke kamar. "Ini tidak mungkin." Ia membuka pintu dengan kasar dan melihat Rina duduk di sudut ruangan. Wajahnya tertunduk. "Rina, bilang ke aku kalau mereka bohong." Rina perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya pucat, matanya kosong. "Rina, jawab aku." Anissa menggenggam tangan adiknya, dan tubuh Rina terasa dingin seperti es. Kemudian,
Anissa melihat sesuatu di cermin kamar mereka. Hanya ada dia seorang diri. Tidak ada Rina. Dia telah berbicara dengan seseorang yang tidak ada di sana. Tubuh Anissa gemetar. Ia merasa ingin muntah. Tapi di dalam kepalanya, potongan-potongan ingatan mulai kembali. Kilatan samar. Ibunya menangis malam itu. Suara teriakannya terdengar dari kamar yang terkunci. Rina. Rina berlari ke kamar itu. Lalu suara benda pecah. Suara jeritan. Suara tubuh jatuh ke lantai. Malam itu, ibunya ditemukan tergantung di kamar. Tapi, di mana Rina? Anissa menyadari sesuatu. Rina juga mati malam itu, tapi tubuhnya tidak pernah ditemukan. Dengan napas tersengal, Anissa berjalan ke lorong rumah. Ia berdiri di depan pintu kamar yang selalu dikunci. Tangannya gemetar saat meraih gagang pintu. Ketika pintu terbuka, bau busuk langsung menyerang hidungnya. Di dalam ruangan gelap itu, ia melihat sesuatu di sudut. Sebuah boneka tua dengan baju yang sangat familiar. Baju yang persis seperti yang dipakai Rina malam itu. Di belakang boneka itu, ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan, bekas darah kering di lantai. Dan di dinding, tergores dengan kuku, ada tulisan samar yang hampir terhapus. Aku masih di sini. Malam itu, hujan masih turun deras. Angin kencang mengguncang jendela, seolah ada sesuatu yang ingin masuk ke dalam rumah. Anissa duduk di lantai kamar dengan tangan gemetar. Matanya terus menatap tulisan di dinding kamar terkunci. Aku masih di sini. Siapa yang menulisnya? Apakah itu Rina? Ataukah seseorang yang selama ini bersembunyi di dalam rumah ini? Tiba-tiba, kepalanya terasa berat. Kilatan-kilatan samar mulai muncul di pikirannya. Sebuah rumah dalam bayangan gelap. Suara tangisan ibu dan jeritan Rina yang memohon. Anissa menutup matanya, nafasnya memburu. Dan seketika itu juga, ingatan itu kembali, 5 tahun yang lalu. Rina berlari di lorong rumah dengan napas tersengal. Air matanya mengalir deras di pipinya. Diam, dasar anak pembangkang. Suara Bularas menggema di belakangnya. Rina menoleh ke belakang dengan ketakutan. Mata ibu tiri mereka penuh kemarahan. Anissa berdiri di ujung lorong, tubuhnya membeku. Rina, lari, jeritnya. Rina berlari menuju tangga. Tapi dalam kepanikannya, kakinya tersandung karpet, tubuhnya terhuyung ke depan. Anissa hanya bisa menjerit saat melihat tubuh adiknya jatuh dari tangga dengan suara bruk yang mengerikan. Darah mengalir di lantai kayu. Rina tidak bergerak. Ibunya menemukan Rina dalam keadaan tak bernyawa. Wanita itu menangis, meratapi kepergian putri bungsunya. Apa yang kau lakukan pada anakku? Suaranya pecah dalam keputusasaan. Bularas hanya tersenyum tipis, matanya dingin. Dia yang jatuh sendiri, katanya tanpa emosi. Tapi sekarang, giliranmu. Malam itu, ibunya ditemukan tergantung di kamar yang sekarang selalu dikunci. Anissa membuka matanya. Tubuhnya gemetar hebat. Selama ini, ia percaya bahwa Rina masih hidup. Tapi kebenarannya adalah Rina sudah mati. Ibunya juga sudah mati. Dan Bularas masih di sini. Trauma itu terlalu berat. Anissa tak sanggup menerima kenyataan. Jadi, pikirannya menciptakan dunia baru. Dunia di mana Rina masih hidup. Dunia di mana ia bisa terus berbicara dengan adiknya. Tapi sekarang, dunia itu mulai runtuh dan kenyataan yang lebih mengerikan mulai terungkap. Malam itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berdesir melalui jendela yang sedikit terbuka, membuat tirai bergoyang pelan. Tapi di antara kesunyian itu, Anissa merasakan sesuatu yang berbeda. Seseorang mengawasinya.
Dan kali ini, dia yakin itu bukan hanya bayangan dari pikirannya. Sejak kebenaran tentang Rina dan ibunya terungkap, Anissa mulai mengalami hal-hal yang semakin mengerikan. Setiap malam, ia melihat sosok Rina di cermin, wajahnya pucat, matanya kosong. Terkadang, ia mendengar suara ibunya menangis di dalam kamar yang terkunci. Tapi yang paling menakutkan adalah Bularas. Wanita itu semakin sering memperhatikannya, seolah tahu bahwa Anissa telah mengetahui rahasia yang selama ini disembunyikan. Dan malam ini, sesuatu akan berubah. Anissa duduk di meja makan, menatap piring kosong di depannya. Bularas berdiri di ujung ruangan. Tatapannya tajam. "Kau kelihatan berbeda, Anissa," katanya dengan suara dingin. Anissa menggenggam sendok dengan erat. "Aku sudah tahu semuanya." Senyum Bularas perlahan menghilang. "Tahu apa?" tanyanya, berpura-pura bingung. Anissa berdiri, nafasnya memburu. "Tentang Rina, tentang ibu, tentang apa yang sudah kau lakukan." Untuk pertama kalinya, ekspresi Bularas berubah, tapi bukan karena rasa takut, melainkan karena kemarahan. Dalam sekejap, Bularas mengayunkan tangannya, mencengkeram pergelangan tangan Anissa dengan kasar. "Kau pikir orang akan percaya omong kosongmu?" Suaranya penuh amarah. Anissa mencoba melepaskan diri, tapi cengkeraman wanita itu terlalu kuat. Dia melihat sesuatu di mata ibu tirinya, sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang membuatnya sadar bahwa malam ini salah satu dari mereka mungkin tidak akan keluar hidup-hidup. Bularas mendorongnya ke lantai. Kepala Anissa terbentur ujung meja, membuat pandangannya kabur sesaat. Tapi sebelum wanita itu bisa bergerak lebih jauh, Anissa meraih pisau yang ada di meja dan mengarahkannya ke depan. "Jangan dekati aku." Suaranya gemetar, tapi penuh tekad. Bularas berhenti. Mata mereka bertemu dalam tatapan penuh kebencian. Dan di balik bahu Bularas, Anissa melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sosok Rina berdiri di ujung ruangan. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan bibirnya bergerak mengucapkan sesuatu tanpa suara. "Kak, sekarang saatnya." Sosok Rina berdiri di ujung ruangan. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan bibirnya bergerak tiba-tiba. Lampu di rumah berkedip-kedip. Angin kencang menerpa ruangan, membuat pintu berderak keras. Anissa melihat wajah Bularas berubah. Untuk pertama kalinya, wanita itu tampak takut. "Jangan main-main denganku. Rina sudah mati!" teriaknya, seolah mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tapi sosok Rina tetap berdiri di sana, perlahan berjalan mendekat. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Anissa melihat Bularas mundur dalam ketakutan. Malam ini adalah pertarungan terakhir, dan hanya satu yang akan bertahan. Rumah itu kini sunyi. Tidak ada lagi suara langkah kaki Bularas di lorong. Tidak ada lagi bentakan kasar. Tidak ada lagi tatapan penuh kebencian. Hanya kesunyian. Tapi ada satu hal yang masih tersisa di sana. Sesuatu yang belum pergi. Setelah kejadian malam itu, Pak Surya akhirnya membawa Bularas pergi. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi di ruang makan malam itu. Bularas hanya terdiam, matanya kosong, seolah melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Pak Surya, yang selalu menutup mata terhadap perlakuan istrinya, kini tak punya pilihan lain. Mereka meninggalkan rumah itu untuk selamanya. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, rumah itu kosong. Atau setidaknya, hampir kosong. Anissa duduk di kursi roda. Tangannya diborgol ringan. Di sampingnya, seorang perawat mendorongnya masuk ke dalam rumah sakit jiwa, tempat ia pernah dirawat. Matanya menatap kosong ke depan. Sejak malam itu, dia berhenti berbicara. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi dalam pikirannya.
Tidak ada yang tahu apakah dia masih bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya ilusi. Hanya satu hal yang ia tahu, Rina masih ada di sana. Malam itu, angin berdesir melalui jendela yang terbuka sedikit, membuat tirai bergoyang perlahan. Di dalam, perabotan berdebu tetap berdiri di tempatnya, seolah menunggu seseorang kembali. Lalu, sesuatu bergerak di sudut ruangan. Bayangan seorang gadis kecil berdiri di sana. Rina, wajahnya pucat, matanya kosong. Dia berdiri di sudut ruangan. Aku masih di sini. Cerita ini bukan hanya tentang horor, tetapi juga tentang trauma, rasa bersalah, dan kenyataan yang sulit diterima. Kadang-kadang, pikiran manusia menciptakan kebohongan untuk melindungi diri dari luka yang terlalu dalam. Anissa adalah gambaran seseorang yang berusaha bertahan dalam kenyataan yang terlalu menyakitkan. Pelajaran yang bisa kita ambil, menghindari kebenaran tidak akan membuat luka menghilang. Semakin kita menekan emosi dan kenangan buruk, semakin kuat mereka menghantui kita. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Hadapi kenyataan, sesakit apapun itu, karena hanya dengan menerima, kita bisa benar-benar bebas. Jika kalian menjadi Pak Surya, apa yang akan kalian lakukan untuk mencegah semua ini terjadi? Apakah menurut kalian Rina benar-benar ada sebagai hantu atau hanya perwujudan trauma Anissa? Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita horor lainnya.